Selamat datang di channel Lensa Misteri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, biar tetap semangat dalam bercerita. Kalau boleh tahu kalian dari mana saja bisa komen di bawah, siapa tahu kita satu kota atau malah tetangga. Yuk mari kita mulai ceritanya. Warisan yang terlupakan. Angin pegunungan berembus dingin menusuk tulang saat sebuah mobil tua berwarna hitam melintasi jalanan setapak yang membelah hutan jati yang lebat. Di balik kemudi, lelaki muda bernama Aris menatap nanar jalanan di depannya. Sudah hampir 15 tahun Aris tidak menginjakan kaki di desa larangan. Sejak kematian ibunya yang penuh misteri, sang ayah membawa Aris pergi jauh ke kota dan bersumpah tidak akan pernah kembali ke rumah besar milik keluarga Sudiro. Namun takdir berkata lain. Surat wasiat yang datang tiba-tiba dan kabar kematian mendadak kakeknya memaksa Aris untuk pulang ke tanah kelahirannya. Sebagai satu-satunya pewaris laki-laki yang tersisa dari garis keturunan Sudiro, Aris memikul tanggung jawab besar yang belum sepenuhnya ia mengerti. Perjalanan menuju desa terasa sangat panjang dan melelahkan. Pohon-pohon jati di kanan kiri jalan tampak seperti raksasa yang sedang mengawasi kedatangannya. Dari kejauhan, gerbang kayu besar dengan ukiran kuno mulai terlihat di balik kabut tipis. Di atas gerbang itu, terikat rantaian janur kuning yang anehnya telah berubah warna menjadi merah gelap, layaknya darah yang sudah mengering sekian lama. Aris menghentikan mobilnya sejenak, menatap janur-janur itu dengan perasaan tidak enak. Ia teringat cerita masa kecil tentang janur getih, simbol peringatan akan adanya kematian yang tidak wajar atau sebuah ritual yang sedang berlangsung. Mobil kembali bergerak perlahan, memasuki halaman luas yang ditumbuhi pepohonan kelapa yang menjulang tinggi secara tidak teratur. Aris turun dari mobil dan segera disambut oleh suasana mencekam yang tidak biasa. Tidak ada suara burung berkicau atau serangga malam yang biasanya meramaikan suasana pedesaan. Hanya ada suara gesekan daun kelapa yang tertiup angin, terdengar seperti bisikan ribuan orang yang sedang merintih kesakitan secara bersamaan. Pohon-pohon kelapa di tanah milik Sudiro ini tampak sakit dan merana. Batangnya melengkung dengan bentuk yang tidak wajar, menyerupai tulang punggung manusia yang patah. Janur yang tumbuh di puncaknya tidak ada satu pun yang berwarna hijau segar. Semuanya berwarna merah kecoklatan, mengeluarkan bau anyir yang samar-samar terbawa angin. Rumah besar keluarga Sudiro berdiri dengan angkuh di tengah lahan luas tersebut. Arsitekturnya merupakan perpaduan gaya kolonial Belanda yang kaku dan rumah joglo Jawa yang kental dengan unsur mistis. Tembok rumah yang dulunya putih bersih kini tampak kusam, dipenuhi noda hitam dan lumut yang menyerupai bekas aliran air mata. Di teras rumah yang luas, duduk seorang wanita tua dengan rambut yang sudah memutih seluruhnya, terurai panjang hingga menyentuh lantai. Wanita itu adalah Bei Atik, seorang pelayan setia yang sudah mengabdi di keluarga Sudiro selama puluhan tahun, bahkan sebelum Aris dilahirkan. Bei Atik tidak menyambut kedatangan Aris dengan senyuman atau sapaan hangat. Matanya yang sayu dan ceku menatap Aris dengan tatapan penuh kecemasan, seolah melihat sosok mangsa yang baru saja masuk ke dalam perangkap. Bei Atik bangkit berdiri dengan gerakan yang sangat lambat, sendi-sendinya terdengar berderit di tengah kesunyian. Ia mendekati Aris sambil membawa sebuah nampan kuningan yang berisi segelas air putih dan selembar janur merah yang masih basah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Bei Atik mencelupkan janur itu ke dalam air lalu mengusapkannya ke dahi Aris. Aris merasakan sensasi dingin yang luar biasa menusuk hingga ke saraf kepalanya, seolah-olah sebilah es batu yang sangat tajam ditempelkan langsung ke kulitnya. Bei Atik kemudian memberikan isyarat agar Aris segera masuk ke dalam rumah. Langkah kaki Aris menggema di lantai marmer dingin saat ia melintasi ruang tamu. Di dalam rumah, aroma kemenyan yang pekat bercampur dengan bau bunga Kamboja yang mulai membusuk menyeruak sangat kuat, menyesakkan dada.
Foto-foto lama para leluhur keluarga Sudiro berjejer rapi di dinding yang tinggi. Mata para leluhur dalam foto-foto hitam putih itu seakan-akan hidup dan bergerak mengikuti setiap langkah yang diambil Aris. Ada rasa benci dan haus yang terpancar dari tatapan mereka. Di tengah ruangan utama, sebuah peti mati yang terbuat dari kayu jati kualitas terbaik diletakkan di atas panggung kecil. Jenazah sang kakek sudah dimandikan dan dibungkus kain kafan yang sangat putih, namun ada sesuatu yang sangat janggal di sana. Di sekeliling peti mati itu, terdapat ratusan anyaman janur merah yang dibentuk menyerupai boneka kecil tanpa kepala. Boneka-boneka janur itu disusun sedemikian rupa sehingga membentuk pola lingkaran besar yang mengelilingi tempat peristirahatan terakhir sang kakek. Aris merasa bulu kuduknya berdiri. Ia merasa ada kehadiran lain di ruangan itu, sesuatu yang tidak kasat mata namun memiliki energi yang sangat berat dan menekan. Malam semakin larut dan kegelapan di dalam rumah Sudiro terasa semakin pekat, seolah lampu-lampu minyak yang menyala tidak mampu mengusir bayangan hitam yang bersembunyi di sudut-sudut ruangan. Bei Atik mendekati Aris dan membisikkan peringatan dengan suara yang parau. Ia mengatakan bahwa malam ini adalah malam dimulainya ritual penyucian bagi keluarga Sudiro. Aris diperingatkan dengan sangat keras untuk tidak pernah meninggalkan kamarnya setelah jam 12 malam berlalu, apapun yang ia dengar atau lihat di luar sana. Aris hanya bisa mengangguk pasrah, meskipun di dalam kepalanya berkecamuk ribuan pertanyaan yang menuntut jawaban segera. Aris mulai menyadari bahwa warisan yang ditinggalkan oleh kakeknya bukan hanya sekadar tanah luas, perkebunan kelapa, atau harta benda yang melimpah. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap dan berbahaya yang selama ini disembunyikan rapat-rapat oleh sang ayah hingga akhir hayatnya. Desa Larangan bukan sekadar tempat asal-usul keluarganya, melainkan sebuah wilayah yang terikat oleh sumpah lama yang berdarah. Setiap jengkal tanah di sini seolah menuntut sesuatu dari Aris. Kesunyian malam itu pecah oleh suara gesekan lidi yang sangat keras dari arah halaman, menandakan bahwa ada sesuatu yang sedang menunggu di luar sana, menanti saat yang tepat untuk menagih janji yang telah lama tertunda. Upacara Janur Getih. Tepat tengah malam, ketika seluruh desa seharusnya sudah terlelap dalam tidurnya, suara ketukan pelan mulai terdengar di pintu kamar Aris. Suara itu tidak terdengar seperti ketukan tangan manusia pada umumnya, melainkan suara gesekan benda kering yang tajam dan kasar, seolah-olah ada kuku-kuku panjang yang sedang menggaruk permukaan kayu jati yang tebal. Aris terbangun dengan napas yang memburu dan keringat dingin yang membasahi seluruh tubuhnya. Ia teringat dengan jelas pesan Bei Atik untuk tetap berada di dalam kamar dan tidak memedulikan apapun yang terjadi di luar. Namun, rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan yang mendalam justru mendorong Aris untuk bangkit dari tempat tidurnya. Aris berjalan dengan sangat pelan menuju pintu, berusaha agar lantai kayu tidak berderit dan menimbulkan suara. Ia menempelkan matanya pada celah lubang kunci yang sudah tua. Di koridor rumah yang hanya diterangi oleh temaram lampu minyak, ia melihat pemandangan yang membuat jantungnya seakan berhenti berdetak seketika. Beberapa sosok orang tua dengan pakaian hitam-hitam yang sangat kusam sedang berjalan beriringan menuju ruang tengah. Gerakan mereka tidak seperti manusia normal pada umumnya, melainkan kaku, patah-patah, dan sangat lamban, seolah-olah otot-otot mereka sudah mengeras seperti kayu yang sudah lama mati. Masing-masing dari orang tua itu memegang seikat janur merah yang tampak masih sangat basah dan segar. Cairan merah kental yang menyerupai darah terus menetes dari ujung-ujung janur tersebut, meninggalkan jejak-jejak noda yang mengerikan di atas lantai marmer putih yang dingin. Inilah yang oleh penduduk setempat disebut sebagai upacara Janur Getih, sebuah ritual rahasia yang hanya dilakukan oleh keluarga inti Sudiro dan para pengikut setianya. Aris merasakan perutnya mual melihat cairan itu terus mengalir, baunya amis dan busuk, memenuhi seluruh koridor rumah.
Aris memberanikan diri untuk membuka pintu kamarnya hanya selebar 1 inci agar bisa melihat lebih jelas apa yang terjadi di ruang tengah. Ia melihat Bayi Atik berdiri tegak di depan peti mati sang kakek dengan kepala tertunduk. Bayi Atik mulai merapalkan mantra dalam bahasa Jawa kuno yang bernada sangat rendah, bergetar, dan menyayat hati bagi siapa saja yang mendengarnya. Suasana di dalam rumah berubah menjadi semakin mencekam saat angin kencang tiba-tiba menerobos masuk ke dalam ruangan, meskipun Aris tahu dengan pasti bahwa semua jendela dan pintu luar telah dikunci rapat oleh Bayi Atik sebelumnya. Lampu-lampu minyak yang menerangi ruangan utama mulai berkedip-kedip tidak stabil, menciptakan bayangan-bayangan raksasa di dinding yang tampak seperti sosok makhluk-makhluk dengan tangan panjang dan jari-jari yang runcing. Satu persatu orang-orang berpakaian hitam itu mulai melangkah maju dan melilitkan janur merah yang mereka bawa ke sekujur tubuh jenazah kakek Aris. Mereka bekerja dalam keheningan yang sangat mematikan, tanpa ada suara tangisan atau doa sebagaimana layaknya upacara pemakaman. Yang terdengar hanyalah suara gesekan janur yang ditarik dengan kencang dan suara tetesan cairan merah yang semakin deras mengenai lantai. Aris melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana janur-janur merah itu seolah-olah memiliki nyawa sendiri. Janur itu bergerak melilit kulit jenazah dengan gerakan seperti ular yang sedang melumpuhkan mangsanya. Kulit jenazah sang kakek yang tadinya pucat perlahan-lahan mulai berubah warna menjadi merah gelap seiring dengan semakin banyaknya janur yang membelit tubuhnya. Tiba-tiba, salah satu orang tua yang berada di lingkaran ritual itu menghentikan gerakannya secara mendadak. Ia memutar lehernya dengan suara berderit yang mengerikan hingga menoleh tepat ke arah pintu kamar Aris. Aris terkejut bukan main saat melihat wajah orang tua itu tidak memiliki mata, hidung, ataupun bibir. Wajahnya hanyalah permukaan kulit rata yang ditumbuhi oleh duri-duri kecil janur yang tajam. Aris segera menutup pintu kamarnya dan menguncinya dengan tangan yang gemetar hebat. Ia terduduk lemas di balik pintu dengan napas yang tersengal-sengal, berusaha menahan keinginan untuk berteriak ketakutan. Di luar kamar, suara mantra yang dirapalkan oleh Bayi Atik terdengar semakin keras dan intens, diiringi dengan suara tawa lirih seorang wanita yang nadanya terdengar sangat puas dan haus akan sesuatu. Aris kini benar-benar menyadari bahwa kematian kakeknya bukanlah akhir dari sebuah cerita, melainkan hanyalah pembukaan dari sebuah siklus baru yang lebih mengerikan. Janur getih bukan sekadar simbol dekorasi ritual, melainkan pengikat mistis antara dunia manusia dan dunia makhluk halus yang telah menjamin kekayaan dan kejayaan keluarga Sudiro selama 7 generasi. Darah yang menetes dari janur-janur itu bukanlah darah hewan sembelihan, melainkan darah dari keturunan Sudiro yang harus diberikan secara berkala sebagai upeti agar kutukan itu tidak langsung melahap seluruh anggota keluarga yang masih hidup. Hingga saat menjelang subuh tiba, Aris sama sekali tidak bisa memejamkan matanya. Ia terus mendengar suara sesuatu yang sangat berat sedang diseret di sepanjang koridor menuju arah gudang bawah tanah yang berada di bagian belakang rumah. Suara rintihan pria dan wanita silih berganti memenuhi udara, seolah-olah dinding rumah besar itu sendiri sedang menangis dan merasakan penderitaan yang luar biasa. Aris mulai memahami alasan mengapa ayahnya selalu tampak ketakutan dan tidak pernah mau bercerita tentang masa lalunya. Rumah besar ini bukan lagi tempat tinggal yang aman bagi manusia, melainkan sebuah penjara raksasa bagi jiwa-jiwa malang yang telah dikorbankan demi harta dan kekuasaan. Saat cahaya matahari pagi mulai merayap masuk melalui celah ventilasi, suasana rumah mendadak menjadi sangat tenang dan sunyi, seolah-olah ritual mengerikan tadi malam hanyalah sebuah mimpi buruk. Aris keluar dari kamar dengan langkah ragu dan menemukan ruang tengah sudah bersih kembali secara sempurna. Tidak ada jejak darah, tidak ada sisa janur merah, dan yang paling mengejutkan, peti mati sang kakek pun sudah tidak ada lagi di tempatnya semula. Di atas meja makan yang panjang, hanya terdapat selembar janur merah tunggal yang dibentuk menjadi sebuah simpul mati. Aris tahu,
Simpul itu adalah pesan bagi dirinya bahwa ia telah resmi masuk ke dalam permainan maut keluarga Sudiro. Pantangan kamar terlarang. Sinar matahari pagi yang masuk melalui celah-celah ventilasi kayu tinggi tidak sedikit pun mengurangi rasa dingin yang menyelimuti rumah besar keluarga Sudiro. Aris berdiri di tengah ruang utama yang kini kosong melompong. Peti mati kakeknya telah lenyap tanpa jejak, seolah-olah prosesi pemakaman telah selesai dilakukan dalam sekejap mata tanpa melibatkan satupun warga desa. Lantai marmer yang semalam terlihat penuh dengan tetesan cairan merah kini tampak mengkilap bersih, namun indera penciuman Aris masih bisa menangkap bau anyir yang samar-samar tertinggal di udara. Bayi Atik muncul dari balik tirai beludru hijau yang kusam dengan membawa nampan berisi sarapan sederhana. Wajah wanita tua itu tetap datar, tanpa ekspresi, seolah-olah kejadian mengerikan semalam hanyalah rutinitas pagi yang biasa. Bayi Atik meletakkan nampan itu di atas meja makan kayu jati yang panjang. Sebelum berlalu, ia berhenti sejenak dan menatap Aris dengan mata yang tampak lebih gelap dari biasanya. Dengan suara yang berat dan serak, Bayi Atik memberikan sebuah peringatan yang sangat tegas. Ia melarang Aris untuk mendekati area belakang rumah, terutama sebuah pintu kecil yang menuju ke gudang bawah tanah. Bayi Atik mengatakan bahwa tempat itu adalah tempat penyimpanan pusaka keluarga yang tidak boleh diganggu oleh siapapun yang belum disucikan secara penuh melalui ritual 7 malam. Aris hanya terdiam sambil memandangi sepiring nasi kuning di depannya yang dikelilingi oleh potongan janur merah kecil sebagai hiasan. Selera makannya hilang seketika. Alih-alih mematuhi perintah Bayi Atik, rasa ingin tahu di dalam hati Aris justru semakin membara. Setelah Bayi Atik menghilang ke arah dapur, Aris mulai melangkah perlahan menuju bagian belakang rumah. Lorong belakang ini jauh lebih lembab dan gelap. Dindingnya tidak lagi dilapisi cat putih, melainkan susunan batu bata kuno yang dibiarkan terbuka. Di ujung lorong itu, terdapat sebuah pintu kayu jati yang sangat tebal dengan gembok besi besar yang sudah berkarat. Namun yang paling mencolok adalah lilitan janur merah kering yang membungkus seluruh permukaan pintu tersebut, menyerupai jaring laba-laba raksasa. Saat Aris berdiri tepat di depan pintu itu, ia merasakan getaran halus dari bawah lantai yang ia pijak. Suara gesekan lidi yang sangat halus mulai terdengar dari balik pintu, diikuti oleh rintihan lirih seorang wanita yang seolah-olah sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Suara itu begitu pilu hingga membuat air mata Aris hampir jatuh tanpa ia sadari. Aris mencoba menyentuh gembok besi itu, namun seketika jemarinya terasa terbakar. Ia menarik tangannya kembali dan melihat ujung jarinya melepuh kecil, seolah-olah pintu itu memiliki pelindung gaib yang menolak keberadaan manusia yang bernyawa. Ketakutan mulai merambat naik ke tengkuknya saat ia menyadari bahwa rintihan dari balik pintu itu bukan hanya satu suara. Ada banyak suara manusia yang saling tumpang tindih, berbisik menyebutkan nama-nama yang asing di telinga Aris. Ia mulai merasa pusing, dunianya seakan berputar. Bayangan-bayangan hitam mulai muncul dari sudut mata, bergerak cepat di sepanjang dinding lorong. Aris menyadari bahwa gudang bawah tanah itu bukanlah sekadar tempat penyimpanan barang lama, melainkan sebuah ruang isolasi bagi sesuatu yang sangat jahat. Sepanjang siang itu, Aris merasa seperti sedang diawasi oleh ribuan mata dari balik dinding-dinding rumah. Ia mencoba mencari kesibukan dengan memeriksa lemari buku tua di ruang kerja kakeknya, berharap menemukan petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi di bawah tanah sana. Ia menemukan sebuah buku agenda kecil bersampul kulit kerbau yang sudah pecah-pecah. Di dalamnya, kakeknya menuliskan catatan-catatan singkat tentang pohon kelapa yang gagal panen jika tidak diberi makan yang cukup. Istilah makan yang cukup di dalam buku itu selalu digarisbawahi dengan tinta merah yang sangat tebal. Sore harinya, hujan turun dengan sangat deras disertai petir yang menggelegar. Suasana rumah menjadi semakin gelap gulita karena aliran listrik tiba-tiba padam.
Aris duduk di ruang tamu hanya ditemani oleh sebatang lilin kecil yang apinya menari-nari ditiup angin yang masuk dari celah pintu. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki berat yang menaiki tangga menuju lantai 2. Aris tahu bahwa hanya ada dia dan bayi Atik di rumah itu, namun langkah kaki itu terdengar seperti langkah kaki seorang pria dewasa yang memakai sepatu bot berat. Langkah kaki itu berhenti tepat di atas langit-langit tempat Aris duduk. Kemudian, terdengar suara benda berat yang jatuh berdebum, diikuti oleh suara tawa melengking yang sangat panjang. Aris menggenggam lilinnya erat-erat, berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah suara dahan pohon yang jatuh mengenai atap. Namun, saat ia melihat ke arah cermin besar di ruang tamu, ia melihat bayangan seorang wanita dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya sedang berdiri tepat di belakangnya. Wanita itu mengenakan kebaya hijau lumut yang sudah robek-robek, dan di tangannya ia memegang sebuah keris kecil yang dililit oleh janur merah. Aris membalikkan badannya dengan cepat, namun ruangan itu kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana selain dirinya. Jantung Aris berdegup kencang, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia menyadari bahwa peringatan bayi Atik bukan hanya sekadar gertakan. Ada sesuatu di rumah ini yang sangat marah karena kehadirannya. Sesuatu yang terkurung di gudang bawah tanah itu sedang berusaha berkomunikasi dengannya, atau mungkin sedang berusaha menariknya masuk ke dalam kegelapan yang sama. Malam itu, Aris memutuskan untuk tetap terjaga dengan sebuah lampu senter di tangannya, bersiap menghadapi teror yang lebih besar yang ia tahu pasti akan datang saat jam menunjukkan pukul 12 malam lagi. Rahasia kejayaan Sudiro. Malam semakin larut dan hujan di luar sana belum juga mereda. Suara rintik air yang menghantam atap seng menciptakan irama yang monoton dan menghanyutkan. Aris duduk di sudut kamarnya, membolak-balik halaman buku catatan lama milik ayahnya yang ia temukan terselip di balik lemari. Buku itu berisi rahasia yang selama ini menghantui hidup sang ayah hingga ia memilih untuk melarikan diri ke kota. Melalui tulisan tangan yang gemetar itu, Aris mulai memahami sejarah kelam yang menyokong kekayaan luar biasa keluarga Sudiro selama berdekade-dekade. Ternyata, kejayaan keluarga Sudiro tidak dibangun di atas kerja keras atau kepiawaian bisnis perkebunan kelapa. Puluhan tahun yang lalu, buyut Aris melakukan perjanjian gelap dengan entitas penguasa hutan yang disebut sebagai Nyi Suketi. Sosok gaib itu menjanjikan kesuburan tanah dan hasil panen yang tak terbatas, asalkan keluarga Sudiro bersedia menjadi wadah bagi janur getih. Ritual ini menuntut pengorbanan nyawa secara rutin setiap 25 tahun sekali. Tumbal yang diminta bukan sembarang orang, melainkan harus dari garis keturunan laki-laki langsung keluarga Sudiro. Aris membaca dengan tangan yang gemetar hebat saat ayahnya menuliskan bahwa setiap tumbal yang diambil akan jiwanya terperangkap di dalam gudang bawah tanah selamanya. Mereka tidak akan pernah bisa menuju alam baka, melainkan berubah menjadi penjaga gaib yang harus terus melayani Nyi Suketi. Ayah Aris melarikan diri karena seharusnya dialah yang menjadi tumbal pada periode sebelumnya. Namun, kematian mendadak ibu Aris ternyata adalah bentuk penagihan hutang yang dipaksa oleh Nyi Suketi karena sang ayah mangkir dari janji. Kini, siklus 25 tahun itu telah kembali. Kematian kakek Aris ternyata hanyalah cara untuk memancing Aris kembali ke desa ini. Sang kakek tidak mati secara alami, ia mengorbankan sisa umurnya agar Aris terpaksa pulang dan memenuhi posisi tumbal yang kosong. Aris merasa dikhianati oleh darahnya sendiri. Ia merasa seperti domba yang digiring menuju rumah jagal oleh orang-orang yang seharusnya ia percayai. Informasi di dalam buku itu juga menjelaskan bahwa janur getih yang berwarna merah adalah simbol bahwa kontrak darah sedang aktif dan menuntut nyawa baru. Tiba-tiba, suhu di dalam kamar turun drastis hingga napas Aris mengeluarkan kabut putih. Pintu kamar yang terkunci rapat tiba-tiba terbuka perlahan dengan suara engsel yang berderit panjang.
Di ambang pintu, berdiri sosok bayi Atik yang sedang memegang sebuah mangkuk tanah liat berisi cairan merah kental. Di sampingnya, berdiri dua orang pria bertubuh besar dengan wajah yang tertutup topeng anyaman janur. Mereka masuk ke dalam kamar tanpa suara, mengepung Aris yang terpojok di dinding. Bayi Atik berkata dengan suara yang datar bahwa sudah saatnya bagi Aris untuk menerima warisan sejatinya. Aris mencoba untuk melawan, namun tubuhnya terasa kaku seolah-olah ditali oleh ribuan benang gaib. Ia hanya bisa melihat saat salah satu pria bertopeng itu memaksanya meminum cairan merah dari mangkuk tersebut. Rasanya sangat pahit dan panas, seperti membakar kerongkongannya. Seketika itu juga, penglihatan Aris menjadi kabur. Ia mulai melihat bayangan masa lalu keluarga Sudiro yang mengerikan. Ia melihat prosesi ritual di masa lalu di mana paman-pamannya disembelih di depan pohon kelapa tertua di desa tersebut. Ia melihat darah yang mengalir menyirami akar-akar pohon kelapa, membuat daun-daunnya seketika berubah menjadi merah membara. Dalam keadaan setengah sadar, Aris merasa tubuhnya diangkat dan dibawa keluar dari kamar. Ia bisa merasakan angin malam yang dingin mengenai kulitnya saat mereka melewati lorong belakang menuju pintu gudang bawah tanah yang terlarang. Suara rintihan yang tadi siang ia dengar kini berubah menjadi suara sorak-sorai yang mengerikan, seolah-olah jiwa-jiwa yang terperangkap di bawah sana sedang menyambut kedatangan anggota baru dalam koleksi penderitaan mereka. Aris mencoba memanggil ayahnya di dalam hati, namun ia tahu tidak akan ada yang datang menolongnya. Pintu gudang bawah tanah itu akhirnya dibuka. Bau busuk mayat dan kemenyan yang sangat menyengat langsung menyerang indera penciuman Aris. Di dalam sana, ia melihat sebuah altar yang terbuat dari tumpukan tulang belulang manusia yang telah mengeras. Di atas altar itu, duduk sesosok wanita dengan gaun hijau yang sangat megah namun dipenuhi dengan belatung yang merayap di sela-sela kainnya. Wajah wanita itu tertutup oleh anyaman janur merah yang tumbuh langsung dari kulit dagingnya. Itulah Nyi Suketi, sang penagih janji keluarga Sudiro. Aris dibaringkan di atas lantai tanah yang dingin di depan altar tersebut. Bayi Atik mulai membakar dupa dan merapalkan mantra penyerahan jiwa. Aris menyadari bahwa ia bukan lagi dipandang sebagai manusia, melainkan hanya sekadar komoditas untuk memperpanjang kejayaan keluarganya. Di tengah kesadarannya yang semakin menipis, ia melihat janur-janur merah dari langit-langit gudang mulai menjulur turun, melili pergelangan tangan dan kakinya dengan sangat kencang. Rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya, menandakan bahwa ritual pengikatan jiwa telah dimulai. Aris kini benar-benar terjebak di dalam pusat kegelapan keluarga Sudiro, menunggu saat di mana nyawanya akan ditarik paksa untuk memenuhi hutang darah yang tidak pernah ia buat sendiri. Teror bayangan tanpa kepala. Kegelapan di dalam gudang bawah tanah itu terasa begitu pekat, seolah-olah cahaya lampu senter yang dibawa oleh Aris sebelumnya telah ditelan habis oleh dinding-dinding batu yang lembab. Meskipun Aris merasa tubuhnya diseret masuk dalam keadaan setengah sadar, ia tiba-tiba terbangun di sebuah sudut ruangan yang berbeda. Ia tidak lagi berada di depan altar tulang, melainkan di sebuah lorong sempit yang dindingnya terus mengeluarkan rembesan cairan hitam berbau karat. Di kejauhan, suara gesekan lidi yang sangat keras terdengar kembali, namun kali ini suara itu diikuti oleh bunyi langkah kaki yang berat namun tanpa irama yang jelas. Aris mencoba bangkit, namun kakinya terasa lemas seperti jeli. Ia meraba dinding untuk mencari pegangan dan justru menyentuh sesuatu yang kenyal dan dingin. Saat matanya mulai terbiasa dengan remang-remang cahaya dari sela-sela lantai kayu di atasnya, ia menyadari bahwa seluruh dinding lorong itu telah dilapisi oleh anyaman janur merah yang masih basah. Janur-janur itu tampak berdenyut, seirama dengan detak jantung Aris yang semakin tidak beraturan. Ketakutan yang luar biasa mulai menjalar saat Aris melihat sebuah bayangan besar muncul di ujung lorong. Bayangan itu sangat tinggi, namun ada sesuatu yang sangat salah dengan bentuknya.
Bagian bahunya lebar dan mengenakan pakaian beskap Jawa lengkap, namun di atas lehernya tidak ada kepala. Sebagai gantinya, terdapat tumpukan janur merah yang disusun menyerupai mahkota berduri yang terus meneteskan darah segar. Sosok tanpa kepala itu membawa sebuah nampan kuningan besar di tangannya. Di atas nampan itu, tergeletak sesuatu yang masih berdenyut kencang, sebuah jantung manusia yang masih hangat. Aris menahan napas sekuat tenaga, berusaha tidak mengeluarkan suara sedikit pun saat sosok itu berjalan melewati tempat persembunyiannya. Bau busuk yang menyertai sosok itu begitu menyengat, membuat perut Aris mual hebat. Aris menyadari bahwa sosok tanpa kepala itu adalah salah satu paman dari keluarga Sudiro yang hilang puluhan tahun lalu. Kini, sang paman telah berubah menjadi abdi bagi Nyi Suketi, bertugas mengantarkan sesaji jantung dari setiap nyawa yang diambil oleh kutukan tersebut. Aris menyadari bahwa asisten rumah tangga yang hilang di rumah ini tidak benar-benar pergi, melainkan telah berakhir di atas nampan kuningan tersebut. Teror ini bukan lagi sekadar dongeng mistis, melainkan sebuah rantai makanan gaib yang sangat nyata. Sepanjang malam, Aris dipaksa bermain petak umpet dengan maut di dalam labirin bawah tanah. Setiap kali ia mencoba mencari jalan keluar, ia selalu berpapasan dengan bayangan-bayangan tanpa kepala lainnya yang berpatroli dengan kaku. Suara tawa wanita yang melengking sesekali terdengar dari arah langit-langit, seolah sedang menertawakan usaha sia-sia Aris untuk melarikan diri. Aris menemukan sebuah ruangan kecil yang berisi tumpukan baju-baju lama milik para korban. Di sana, ia melihat baju seragam sekolah milik sepupunya yang dulu dikabarkan tewas karena kecelakaan. Ternyata, kecelakaan itu hanyalah skenario untuk menutupi kenyataan bahwa sang sepupu telah ditarik ke dalam gudang ini untuk menjadi tumbal antara. Aris menyadari bahwa Nyi Suketi tidak pernah merasa puas. Meskipun tumbal utama diambil setiap 25 tahun, entitas itu terus meminta tambahan nyawa di sela-sela waktu tersebut untuk menjaga agar janur-janur di perkebunan Sudiro tetap berwarna merah. Aris merasa sangat putus asa. Ia mulai merasa bahwa satu-satunya cara untuk keluar dari tempat ini adalah dengan menjadi bagian dari kegelapan itu sendiri. Namun, di tengah keputusasaannya, ia menemukan sebuah celah kecil di langit-langit yang memancarkan sedikit cahaya bulan. Dengan sisa tenaga yang ada, Aris mencoba memanjat tumpukan kayu tua untuk mencapai celah tersebut. Saat tangannya berhasil menggapai tepi celah, ia merasakan sebuah tangan dingin yang sangat kuat mencengkeram pergelangan kakinya. Aris menoleh ke bawah dan melihat sosok tanpa kepala itu sudah berdiri tepat di bawahnya, mencoba menariknya kembali ke dalam kegelapan. Aris menendang dengan sekuat tenaga, mengenai mahkota janur di atas leher sosok tersebut. Cairan hitam menyembur keluar dan bau busuk meledak di udara. Dengan satu sentakan terakhir, Aris berhasil menarik dirinya keluar dari lubang tersebut dan mendarat di halaman belakang rumah yang becek karena sisa hujan. Namun, ia tahu pelariannya belum berakhir, karena di setiap pohon kelapa yang mengelilinginya, bayangan tanpa kepala itu kini tampak berdiri diam, mengawasinya dengan kebencian yang mendalam. Silsilah yang berdarah. Aris berlari melintasi halaman belakang dengan napas yang terputus-putus. Ia tidak berani menoleh ke belakang, takut jika ia melihat sosok tanpa kepala itu masih mengejarnya. Ia menuju ke arah paviliun kecil yang dulunya merupakan perpustakaan pribadi kakeknya. Di sana, Aris berharap bisa menemukan jawaban akhir tentang bagaimana cara memutus rantai kutukan ini. Pintu paviliun itu tidak terkunci, dan di dalamnya, ribuan buku tua tampak tersusun rapi namun dipenuhi debu yang sangat tebal. Aris segera mencari rak yang menyimpan arsip silsilah keluarga Sudiro. Setelah mencari beberapa saat, ia menemukan sebuah gulungan perkamen tua yang terbuat dari kulit binatang. Saat ia membuka gulungan itu, jantungnya terasa seperti diremas. Silsilah keluarga Sudiro tidak ditulis dengan tinta biasa,
melainkan dengan warna merah yang sudah sangat kecoklatan. Di setiap nama anggota keluarga laki-laki, terdapat sebuah coretan silang besar yang juga berwarna merah. Aris menelusuri nama demi nama, mulai dari buyutnya, kakeknya, hingga ayahnya. Di bawah nama ayahnya, tertera nama Aris dengan garis tebal yang menghubungkannya langsung ke sebuah simbol berbentuk janur merah yang melingkar. Aris menyadari sebuah kenyataan yang jauh lebih pahit. Posisi tumbal berikutnya bukan jatuh kepadanya secara kebetulan atau karena ia kembali ke desa ini. Posisi itu sudah ditetapkan sejak hari ia dilahirkan. Setiap anak laki-laki pertama di keluarga Sudiro telah ditandai oleh Nyi Suketi sebelum mereka sempat menghirup udara dunia. Inilah alasan mengapa ibunya selalu terlihat ketakutan setiap kali melihat janur kuning di pesta pernikahan, dan mengapa ayahnya selalu melarang Aris menyentuh apapun yang terbuat dari anyaman kelapa. Mereka tahu bahwa Aris adalah milik Nyi Suketi. Lebih mengejutkan lagi, Aris menemukan fakta bahwa kutukan ini memiliki sebuah rahasia besar yang sengaja disembunyikan. Kutukan janur getih tidak akan pernah berhenti selama pohon kelapa induk yang berada di jantung perkebunan masih berdiri tegak. Pohon itu disebut sebagai pohon getih, yang akarnya dipercaya melilit jantung dari tumbal pertama keluarga ini. Jika pohon itu dihancurkan, maka seluruh perjanjian dengan Nyi Suketi akan batal. Namun risikonya adalah seluruh anggota keluarga Sudiro yang masih hidup akan kehilangan segalanya, termasuk nyawa mereka, karena hidup mereka telah lama bergantung pada energi gaib dari pohon tersebut. Aris terduduk di lantai perpustakaan yang dingin. Ia merasa berada di posisi yang mustahil. Jika ia ingin menyelamatkan dirinya sendiri, ia harus menghancurkan pohon tersebut dan secara tidak langsung membunuh kerabatnya yang lain, termasuk Bei Atik yang meskipun jahat, tetaplah bagian dari sejarah keluarganya. Namun jika ia tidak melakukan apa-apa, ia akan menjadi penghuni baru di gudang bawah tanah, menjadi sosok tanpa kepala yang akan memburu keturunannya sendiri di masa depan. Dilema ini terasa lebih menyiksa daripada teror fisik yang ia alami sebelumnya. Tiba-tiba, suara langkah kaki Bei Atik terdengar mendekat ke paviliun. Kali ini suaranya tidak lagi datar, melainkan terdengar sangat panik. Bei Atik masuk ke dalam ruangan dengan wajah yang pucat pasi. Ia mengatakan bahwa Nyi Suketi sedang marah besar karena Aris telah melihat apa yang seharusnya tidak dilihat. Janur-janur merah di seluruh perkebunan mulai berguguran secara serentak, dan itu adalah pertanda bahwa penagihan tumbal akan dilakukan secara paksa malam ini juga, tanpa menunggu ritual 7 malam selesai. Bei Atik memohon kepada Aris untuk menyerahkan diri secara sukarela demi keselamatan warga desa yang lain. Aris menatap Bei Atik dengan penuh amarah. Ia menyadari bahwa selama ini Bei Atik dan para sesepuh desa hanya memikirkan keselamatan mereka sendiri dengan mengorbankan anak-anak dari keluarga Sudiro. Aris bangkit berdiri dan merobek gulungan silsilah berdarah itu di depan mata Bei Atik. Ia menyatakan bahwa ia tidak akan menjadi tumbal bagi siapapun. Jika keluarga ini harus hancur, maka biarlah hancur bersamanya. Aris kemudian mengambil sebuah lampu minyak dan melemparkannya ke arah tumpukan buku tua di perpustakaan tersebut. Api mulai berkobar dengan cepat, melahap catatan-catatan terkutuk itu. Di tengah kobaran api, Aris melihat bayangan Nyi Suketi muncul di balik jendela paviliun. Sosok itu tampak sangat murka, wajahnya yang tertutup janur merah bergetar hebat memancarkan aura kematian yang sangat kuat. Suara teriakan Nyi Suketi mengguncang seluruh bangunan, membuat kaca-kaca jendela pecah berantakan. Aris tahu bahwa malam ini akan menjadi malam penentuan. Ia harus segera menuju ke tengah perkebunan untuk menemukan pohon getih sebelum Nyi Suketi berhasil menangkap jiwanya. Dengan keberanian yang tersisa, Aris berlari keluar dari paviliun yang mulai terbakar, menembus kabut hitam yang kini mulai menyelimuti seluruh desa larangan. Pengkhianatan darah.
Lidah api yang melahap bangunan perpustakaan menciptakan warna jingga kemerahan yang kontras dengan pekatnya langit malam di desa larangan. Aris berlari menembus rimbunnya semak belukar, berusaha menjauh dari kejaran Bei Atik dan para pengikutnya yang kini mulai berteriak-teriak memanggil namanya. Namun, semakin jauh Aris berlari ke arah hutan kelapa, semakin ia menyadari bahwa desa ini seolah-olah memiliki kehendak sendiri untuk menjebaknya. Jalan setapak yang seharusnya membawanya ke gerbang utama desa justru berputar kembali menuju area perkebunan keluarga Sudiro yang paling gelap. Di tengah pelariannya, Aris bertemu dengan seorang pria paruh baya yang ia kenali sebagai Pak De Herman, satu-satunya saudara laki-laki ayahnya yang masih hidup. Herman tampak gemetar di bawah salah satu pohon kelapa, memegang sebilah parang yang berkarat. Aris merasa sedikit lega melihat ada wajah yang ia kenal di tengah kegilaan ini. Aris mendekati Herman dan meminta bantuan untuk melarikan diri dari desa. Herman tampak ragu sejenak, matanya bergerak gelisah ke arah bayangan-bayangan yang menari di antara pepohonan. Dengan suara yang terbata-bata, Herman mengajak Aris untuk bersembunyi di sebuah gubuk tua di tengah perkebunan yang ia klaim aman dari jangkauan Nyi Suketi. Aris yang sudah sangat kelelahan akhirnya mengikuti langkah kaki Herman. Mereka masuk ke dalam gubuk kecil yang tersembunyi di balik semak-semak lebat. Di dalam sana, Herman memberikan segelas air yang diambilnya dari sebuah kendi tanah liat. Tanpa curiga sedikit pun, Aris meminum air tersebut hingga tandas. Namun, hanya dalam hitungan detik, pandangan Aris mulai berputar. Ia merasakan tubuhnya menjadi sangat berat dan lidahnya keluh. Aris menatap Herman dengan tatapan penuh tanya, dan saat itulah ia melihat perubahan pada wajah pamannya tersebut. Kesedihan di wajah Herman berubah menjadi senyum pahit yang penuh rasa bersalah. Herman berbisik lirih bahwa ia tidak punya pilihan lain. Herman menjelaskan bahwa Nyi Suketi telah mendatangi mimpinya dan mengancam akan mengambil nyawa anak-anak Herman jika Aris tidak segera diserahkan. Ternyata, selama ini keluarga besar Sudiro telah sepakat untuk mengumpankan Aris sebagai tumbal agar mereka bisa hidup tenang selama 25 tahun ke depan. Pengkhianatan ini terasa lebih menyakitkan bagi Aris daripada teror fisik yang ia alami sebelumnya. Ia menyadari bahwa darah yang mengalir di tubuhnya adalah darah yang sama dengan orang-orang yang kini siap menyembelihnya demi keselamatan pribadi. Aris mencoba bangkit, namun tubuhnya benar-benar lumpuh akibat obat bius yang dicampurkan ke dalam air tersebut. Dari luar gubuk, terdengar suara langkah kaki yang serempak. Pintu gubuk terbuka lebar, menampakkan Bei Atik bersama beberapa pria bertopeng janur yang kini membawa rantai besi besar. Mereka tidak lagi memperlakukan Aris sebagai kerabat atau tuan muda, melainkan sebagai binatang ternak yang siap dikurbankan. Bei Atik menginstruksikan para pria itu untuk mengikat Aris dan membawanya kembali ke gudang bawah tanah rumah utama. Sepanjang perjalanan kembali, Aris hanya bisa pasrah saat tubuhnya diseret di atas tanah yang basah dan berbatu. Ia melihat penduduk desa yang lain berdiri di depan rumah masing-masing, memegang obor dalam diam. Tidak ada satupun dari mereka yang berusaha menolong. Sebaliknya, mereka justru menundukkan kepala sebagai tanda hormat kepada ritual yang sedang berlangsung. Aris menyadari bahwa seluruh desa ini telah menjadi budak dari kutukan Sudiro. Mereka menikmati kemakmuran yang dihasilkan oleh perkebunan itu, sehingga mereka pun merasa berhak untuk melihat Aris dikorbankan demi kelangsungan hidup desa mereka. Saat kembali memasuki rumah besar, suasana sudah dipersiapkan untuk ritual puncak. Lantai rumah kini ditutupi oleh hamparan janur merah yang masih segar, mengeluarkan bau amis yang sangat menyengat hingga memenuhi seluruh ruangan. Aris dibawa ke gudang bawah tanah dan diikat pada sebuah tiang kayu kuno yang berada tepat di tengah-tengah labirin tersebut. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan tanpa kepala yang ia lihat sebelumnya kini berkumpul, berdiri diam membentuk lingkaran.
Aris merasakan kehampaan yang luar biasa. Ia dikhianati oleh keluarganya, ditinggalkan oleh penduduk desanya, dan kini ia berada di ambang kematian yang paling mengerikan. Bei Atik mulai mengambil sebuah pisau upacara yang terbuat dari tulang manusia. Ia mendekati Aris sambil terus melantunkan mantra penyerahan jiwa yang lebih keras dari sebelumnya. Di dalam kegelapan yang menyiksa itu, Aris hanya bisa menatap langit-langit gudang, berharap bahwa kematian akan datang dengan cepat. Namun, ia tahu bahwa di bawah kekuasaan Nyi Suketi, kematian bukanlah sebuah akhir, melainkan awal dari penderitaan abadi sebagai budak tanpa kepala yang akan menghantui rumah ini selamanya. Pengkhianatan darah ini telah menutup semua jalan keluar bagi Aris, meninggalkan dirinya sendirian menghadapi kemurkaan entitas yang tidak mengenal belas kasihan. Manifestasi Nyi Suketi. Hawa dingin yang tidak wajar mulai menyelimuti gudang bawah tanah, membuat uap napas Aris terlihat jelas di udara yang berbau busuk. Suara rintihan dari jiwa-jiwa yang terperangkap di dinding-dinding batu mendadak terhenti, digantikan oleh kesunyian yang sangat menekan telinga. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki Aris mulai bergetar hebat. Akar-akar pohon kelapa yang menembus dinding gudang mulai bergerak-gerak seperti ular yang kelaparan, menjalar menuju arah Aris. Dari balik altar tulang yang berada di ujung ruangan, sebuah bayangan hitam besar mulai muncul dan memadat. Manifestasi Nyi Suketi akhirnya menampakkan wujud aslinya secara utuh. Sosok itu bukan lagi sekadar bayangan wanita berbaju hijau, melainkan makhluk mengerikan yang tingginya hampir menyentuh langit-langit gudang. Kulitnya sama sekali tidak terlihat seperti kulit manusia, melainkan jalinan anyaman janur merah yang busuk dan berdarah yang terus bergerak-gerak secara organik. Wajahnya tidak memiliki mata atau hidung, hanya sebuah lubang besar di bagian tengah yang dipenuhi oleh ribuan duri kelapa yang tajam. Dari lubang itu, terdengar suara tawa yang menyerupai gesekan kayu kering yang patah. Nyi Suketi mendekati Aris dengan gerakan yang tidak menapak tanah. Setiap kali makhluk itu bergerak, janur-janur merah di sekeliling ruangan ikut bergetar seolah memberikan penghormatan. Bei Atik dan para pria bertopeng segera bersujud serendah-rendahnya, tidak berani menatap wajah sang penguasa kegelapan tersebut. Nyi Suketi menjulurkan tangannya yang panjang dan kurus, di mana jari-jarinya berakhir dengan kuku-kuku yang terbuat dari lidi tajam. Ia menyentuh dada Aris, tepat di atas jantungnya, dan Aris merasakan rasa sakit yang luar biasa seolah-olah kulitnya sedang dikuliti hidup-hidup oleh ribuan jarum panas. Melalui sentuhan itu, Aris mulai melihat visi-visi yang mengerikan tentang asal-usul Nyi Suketi. Ia melihat seorang wanita di masa lalu yang dikhianati oleh leluhur keluarga Sudiro, dibunuh dan dikuburkan hidup-hidup di bawah pohon kelapa pertama untuk dijadikan tumbal kemakmuran. Dendam wanita itulah yang kemudian bermetamorfosis menjadi Nyi Suketi, sebuah kutukan yang akan terus menagih hutang nyawa hingga tidak ada lagi satu pun keturunan Sudiro yang tersisa di muka bumi. Aris menyadari bahwa kemarahan makhluk ini tidak akan pernah bisa dipuaskan oleh harta atau sesaji biasa. Ia hanya menginginkan kehancuran total dari garis keturunan yang telah mengkhianatinya. Janur-janur merah yang menjuntai dari langit-langit mulai melilit tubuh Aris, perlahan-lahan menariknya mendekat ke arah wajah Nyi Suketi. Aris bisa merasakan aroma kematian yang sangat pekat keluar dari lubang wajah makhluk tersebut. Namun, di tengah siksaan fisik yang tak tertahankan itu, Aris menyadari sesuatu. Nyi Suketi sangat bergantung pada janur merah sebagai media kekuatannya. Jika janur-janur itu kering atau terbakar, maka kekuatannya akan melemah secara drastis. Aris mengingat korek api gas yang sempat ia simpan di saku celananya sebelum ia dibius oleh pamannya. Dengan sisa-sisa tenaga dan dalam keadaan tangan yang masih terikat, Aris berusaha menggerakkan jarinya untuk mencapai saku celananya. Janur yang melilit tubuhnya mulai menekan tulang rusuknya hingga terdengar suara retakan yang menyakitkan. Aris tidak menyerah.
ia berhasil merasakan ujung korek api tersebut. Saat Nyi Suketi membuka lubang wajahnya lebih lebar untuk menghisap sukma Aris, Aris dengan nekat memicu api dari korek tersebut dan melemparkannya ke arah jalinan janur merah yang membentuk tubuh makhluk itu. Api kecil itu seketika berkobar dengan sangat dahsyat karena janur merah tersebut ternyata sangat mudah terbakar dan mengandung minyak yang aneh. Nyi Suketi mengeluarkan jeritan melengking yang mampu meretakkan tembok-tembok gudang. Makhluk itu mundur dengan panik saat api mulai merambat ke seluruh bagian tubuhnya yang terbuat dari anyaman. Seluruh gudang bawah tanah seketika berubah menjadi lautan api merah. Bei Atik dan pengikutnya berlarian panik mencoba menyelamatkan diri, namun akar-akar pohon kelapa yang ikut terbakar justru melilit mereka, menarik mereka masuk ke dalam kobaran api bersama sang majikan gaib. Di tengah kekacauan itu, ikatan pada tubuh Aris mulai mengendur karena tali janurnya terbakar. Aris terjatuh ke lantai tanah dan berusaha merangkak menjauh dari pusat api. Ia melihat Nyi Suketi mulai meleleh, berubah. Ritual di malam 1 Suro. Langit di atas desa larangan berubah menjadi merah tembaga saat malam 1 Suro tiba. Hawa panas dari kebakaran di rumah besar keluarga Sudiro tidak mampu mengusir kabut hitam pekat yang mulai turun dari puncak bukit. Aris berhasil merangkak keluar dari gudang bawah tanah yang runtuh dengan pakaian yang compang-camping dan kulit yang melepuh di beberapa bagian. Namun, ia tidak berhenti. Di tangannya, ia menggenggam sebuah keris pusaka tanpa sarung yang ia temukan di antara puing-puing perpustakaan, sebuah benda yang menurut catatan ayahnya adalah satu-satunya alat yang bisa melukai inti dari pohon getih. Langkah kaki Aris terasa sangat berat saat ia memasuki area terdalam perkebunan kelapa. Di malam yang sakral ini, seluruh pohon kelapa seolah-olah bernapas. Daun-daun janur merah mereka bergetar meskipun tidak ada angin yang berhembus. Di kejauhan, Aris melihat cahaya merah yang memancar dari sebuah cekungan tanah yang luas. Itulah pusat dari segala petaka, tempat di mana pohon getih yang legendaris berdiri. Pohon itu tidak terlihat seperti pohon kelapa biasa. Batangnya sebesar rumah warga, berwarna hitam legam dengan guratan-guratan merah yang menyerupai pembuluh darah manusia yang berdenyut. Di bawah pohon raksasa itu, Aris melihat pemandangan yang mengerikan. Para penduduk desa yang tersisa, termasuk Pak De Herman yang telah mengkhianatinya, berdiri melingkar dalam keadaan tidak sadar. Mata mereka putih semua, dan dari mulut mereka keluar serat-serat janur merah yang halus. Mereka telah menjadi bagian dari ekosistem gaib Nyi Suketi. Di tengah lingkaran itu, Bei Atik yang tubuhnya setengah terbakar tampak bersimpuh, merapalkan mantra terakhir untuk memanggil kembali roh Nyi Suketi dari cairan hitam yang tersisa di gudang. Aris menyadari bahwa waktu hampir habis. Jika bulan mencapai titik puncaknya, maka nyawa Aris akan ditarik secara otomatis oleh akar pohon tersebut sebagai tumbal penutup. Aris berlari menerjang kerumunan penduduk desa yang menghalangi jalannya. Mereka bergerak seperti zombie, mencoba mencengkeram Aris dengan tangan-tangan yang sudah kaku. Aris tidak peduli, ia menggunakan seluruh sisa energinya untuk mencapai batang pohon induk. Saat ia semakin dekat, bau busuk yang keluar dari batang pohon itu hampir membuatnya pingsan. Bau itu adalah bau ribuan nyawa yang telah membusuk di dalam akar-akarnya selama ratusan tahun. Tiba-tiba, tanah di depan Aris terbelah. Sosok Nyi Suketi muncul kembali dalam bentuk yang lebih kecil namun jauh lebih padat dan mengerikan. Ia tidak lagi memiliki bentuk wanita, melainkan gumpalan daging dan janur yang menyerupai laba-laba raksasa. Makhluk itu melompat ke arah Aris, cakarnya yang tajam merobek bahu Aris hingga darah segar mengucur deras. Darah Aris yang jatuh ke tanah seketika diserap oleh akar pohon, membuat pohon itu berdenyut semakin kencang. Nyi Suketi mengeluarkan suara tawa yang terdengar seperti ribuan jeritan anak kecil yang digabungkan menjadi satu.
Aris terjatuh di depan akar pohon yang menonjol keluar dari tanah. Di sana, ia melihat sebuah lubang kecil di batang pohon yang mengeluarkan cairan merah bening. Itulah jantung dari pohon getih. Aris teringat pesan ayahnya bahwa untuk menghancurkan kutukan ini, seseorang harus memberikan darahnya sendiri secara sukarela ke jantung pohon, namun dengan niat untuk menghancurkannya, bukan untuk menyerah. Aris bangkit dengan tertatih-tatih, menatap mata Nyi Suketi yang kini muncul di batang pohon. Dengan teriakan kemarahan yang luar biasa, Aris menghujamkan keris pusaka itu tepat ke lubang di batang pohon tersebut. Seketika itu juga, guncangan hebat melanda seluruh desa Larangan. Pohon getih mengeluarkan suara raungan yang memekakkan telinga. Cairan merah dari dalam pohon menyembur keluar seperti air mancur, membasahi tubuh Aris dan seluruh area sekitarnya. Nyi Suketi mulai tercerai-berai, tubuh anyamannya terlepas satu persatu dan berubah menjadi debu hitam. Penduduk desa yang tadinya membeku mulai berjatuhan ke tanah, terbebas dari kendali gaib namun dalam keadaan yang sangat lemah. Aris terus menekan keris itu semakin dalam, meskipun tangannya terasa seperti terbakar oleh energi panas yang keluar dari dalam pohon. Cahaya putih yang sangat terang tiba-tiba meledak dari pusat pohon, menelan seluruh bayangan dan kegelapan yang ada di perkebunan tersebut. Aris merasa tubuhnya seolah-olah ditarik ke dalam pusaran air yang sangat kuat. Ia melihat bayangan ibu dan ayahnya tersenyum di kejauhan, sebelum akhirnya semuanya menjadi gelap total. Malam satu suro yang seharusnya menjadi malam kemenangan bagi Nyi Suketi, justru menjadi malam kehancuran bagi tahta berdarah keluarga Sudiro. Ritual janur getih itu akhirnya dipatahkan dengan harga yang sangat mahal. Sisa janur yang mengering. Pagi hari datang dengan suasana yang sangat berbeda di desa Larangan. Tidak ada lagi kabut hitam yang menyelimuti perbukitan, dan matahari bersinar sangat terik seolah-olah sedang berusaha menyucikan tanah yang telah lama terkutuk itu. Warga desa terbangun dalam keadaan linglung di tengah perkebunan. Mereka melihat pemandangan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Pohon getih yang raksasa itu kini telah tumbang dan mengering, berubah menjadi kayu lapuk yang rapuh dalam waktu satu malam. Daun-daun janur merah yang dulu mengerikan kini telah menjadi abu putih yang berterbangan ditiup angin. Rumah besar keluarga Sudiro kini hanya tersisa puing-puing hitam yang berasap. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Bey Atik, Pak De Herman, dan para sesepuh yang terlibat dalam ritual tersebut ditemukan tewas dalam posisi bersujud menghadap ke arah pohon induk yang tumbang. Tubuh mereka tampak seperti sudah mati bertahun-tahun yang lalu, kering dan keriput layaknya mumi. Kutukan yang selama ini memberikan mereka umur panjang dan kekayaan telah diambil kembali secara paksa saat pohon getih mati. Mereka membayar hutang waktu mereka dengan nyawa dalam seketika. Aris ditemukan oleh beberapa warga desa yang masih memiliki kesadaran di pinggir sungai kecil yang mengalir di belakang perkebunan. Ia masih hidup, namun keadaannya sangat memprihatinkan. Rambutnya telah berubah menjadi putih seluruhnya dan ada bekas luka berbentuk jalinan janur yang permanen di dadanya. Aris tidak lagi mampu berbicara, matanya menatap kosong ke arah langit biru. Meskipun ia berhasil selamat secara fisik, jiwanya tampak telah terkuras habis oleh pertarungan melawan Nyi Suketi. Warga desa yang merasa berhutang nyawa kepadanya kemudian membawa Aris pergi dari desa tersebut untuk mendapatkan perawatan. Beberapa bulan berlalu, desa Larangan mulai mencoba kembali ke kehidupan normal. Pohon-pohon kelapa yang baru mulai ditanam, dan kali ini daunnya berwarna hijau segar, tidak lagi merah darah. Namun, penduduk desa tetap menyimpan ketakutan yang mendalam. Mereka membangun sebuah pagar tinggi di sekeliling bekas lokasi pohon getih berdiri dan menetapkannya sebagai tanah terlarang yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Mereka tahu bahwa meskipun pohonnya sudah mati, akar-akar kutukan mungkin masih tersembunyi jauh di dalam tanah,
menunggu seseorang dengan keserakahan yang sama untuk menghidupkannya kembali. Di sebuah panti rehabilitasi di kota yang jauh, Aris duduk di kursi roda sambil menatap jendela. Perawat yang menjaganya sering merasa aneh karena Aris selalu menolak jika diberikan makanan atau benda apapun yang berkaitan dengan kelapa. Setiap kali ia melihat janur kuning di pinggir jalan, tubuhnya akan bergetar hebat. Di telapak tangannya, garis-garis merah halus terkadang muncul dan menghilang, seolah-olah janur getih masih berusaha mencari jalan untuk tumbuh kembali di dalam darahnya. Aris adalah monumen hidup dari sebuah perjanjian gelap yang gagal total. Cerita tentang keluarga Sudiro perlahan-lahan menjadi legenda urban yang diceritakan orang untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak serakah. Namun, bagi mereka yang pernah melihat langsung warna merah dari janur getih, cerita itu bukanlah sekadar dongeng. Pada suatu malam yang sunyi, seorang anak kecil dari kerabat jauh Sudiro yang tinggal di kota lain menemukan sehelai janur merah kering di bawah bantalnya. Anak itu memainkannya tanpa tahu bahwa janur itu mengeluarkan aroma anyir yang samar. Kutukan mungkin telah dipatahkan di desa larangan, namun janji darah tidak pernah benar-benar mati selama masih ada keturunan yang memilikinya. Sisa janur yang mengering itu adalah pertanda bahwa di suatu tempat, di masa depan, Nyi Suketi akan kembali menagih hutangnya dengan cara yang berbeda.